Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Cindri Pembutak Putu. NIM saya 24320103, Prodi PJKR kelas C. Di sini saya membuat video tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran Pinjas tugas akhir. Di sini saya membahas tentang rumusan domain psikomotor. Latar belakang prestasi psikomotorik adalah salah satu aspek dan kemampuan peserta didik yang harus diukur dan dinilai dengan perkembangan selain aspek pengetahuan atau skill kognitif dalam penalaran nilai efektif. Hasil belajar dalam psikomotor merupakan kelanjutan dari hasil belajar siswa. Kognitif dan efektif akan menjadi hasil dengan psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku dan perbuatan tertentu sesuai makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan efektif. Rumusan masalah sendiri ada 3. Yang pertama, apa itu konsep penilaian psikomotorik? Yang kedua, bagaimana penilaian ranah psikomotorik? Yang ketiga, bagaimana hasil belajar psikomotorik? Tujuan masalah juga ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui konsep penilaian psikomotorik. Yang kedua, dapat mengetahui konsep penilaian ranah psikomotorik. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana hasil belajar psikomotorik. Pengertian domain psikomotorik. Psikomotorik adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan skill sebagai hasil dan tercapainya kompetensi pengetahuan. Jadi ada beberapa contoh domain psikomotor. Di sini ada 4 contoh domain psikomotorik. Yang pertama, penilaian berdasarkan tingkah laku. Jadi seorang guru menilai peserta didik itu dinilai dari tingkah lakunya. Yang kedua, seorang guru menilai peserta didik itu apakah dia kerja tugas atau tidak. Yang ketiga, kemampuan menulis. Apakah seorang peserta didik mampu menulis dengan baik. Yang keempat, tugas. Apakah seorang peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan baik atau tidak. Itu ada 4 contoh domain psikomotorik. Di sini kita masuk dalam faktor-faktor domain psikomotorik. Faktor-faktor domain psikomotorik ada 3. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang terakhir, penyakit atau masalah saat lahir. Faktor genetik, gen yang diwarisi dari orang tua menentukan sebagai besar dari perkembangan anak. Bagaimana bagian dari bukti adalah bahwa hasilnya, meskipun beberapa bersaudara dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang sangat identik, mereka tidak mencapai tahap perkembangan pada waktu yang sama. Ada beberapa hal-hal berikut juga memiliki dampak lingkungan besar pada perkembangan anak, yaitu
temperamen, yang kedua kemandirian, yang ketiga berat lahir, yang ketiga yang terakhir kemampuan beradaptasi. Yang kedua faktor lingkungan. Lingkungan mengacu pada jumlah stimulasi fisik dan psikologis yang diterima anak dan mencerminkan peran berdasarkan dalam perkembangan faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang telah dimiliki dalam gen. Faktor-faktor lingkungan ini sangat krusial dan menentukan perkembangan psikomotor anak. Ada beberapa faktor lingkungan, yaitu yang pertama waktu yang dihabiskan untuk menyusui. Yang kedua tingkat sosial ekonomi keluarga. Yang ketiga kehadiran ayah dan ibu. Yang keempat jumlah anak. Yang kelima tingkat pendidikan orang tua. Yang terakhir stimulasi di rumah. Jadi ada 6 faktor lingkungan. Itu saja faktor lingkungan. Yang ketiga yang terakhir penyakit atau masalah saat lahir. Di sini kita harus membahas tentang penyakit atau masalah saat lahir, karena kebanyakan kita tidak mengetahui itu. Di sini penyakit atau masalah saat lahir. Poin ini memang masih mencakup aspek genetik dan lingkungan, tetapi mengingat tingkat urgensinya. Masalah ini saat kehamilan seperti diabetes, hipertensi, preeklaminasi atau infeksi intrauterin dan komplikasi dalam persalinan dapat berdampak negatif di masa depan. Jadi ini yang terakhir bahas tentang bagaimana seorang ibu ketika dia mengandung, dia harus menjaga kandungannya, dia harus menjauhi asap rokok, atau dia sendiri jangan merokok, atau dia sendiri jangan mengkonsumsi ini alkohol atau larangan yang menyebabkan kandungannya itu tidak sesuai gitu. Jadi seorang ibu hamil kita harus menjaga kebersihan, menjaga pola makan, pola tidur, supaya mendapatkan atau apa yang anjuran dalam rumah sakit bisa kita melaksanakan dengan baik. Yang terakhir kesimpulan dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa ada tiga pembahasan kesimpulan. Yang pertama, konsep penilaian psikomotorik dalam berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang. Yang kedua, penilaian psikomotor terdiri dari kesiapan peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Yang terakhir, hasil belajar psikomotor ini adalah bersangkutan dengan menguasai konsep dan juga memiliki sikap keterampilan. Jadi di sini kita harus perlu belajar untuk memahami apa yang kita belajar. Dan di sini terakhir kita teruslah belajar untuk mendapatkan hasil yang baik. Mungkin demikianlah pembuatan video saya. Sekian dan terima kasih. Salam.